Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapin Alpian Juanda dengan NIM 22305111022. Kelas 3A semester 3, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan di sini saya akan mempresentasikan laporan UAS, yaitu berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Ujian Online dengan menggunakan metode berorientasi objek di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak RPL. Selanjutnya kita mulai. Jadi apa itu LMS? LMS merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara online. Dalam pelatihan korporasi, LMS biasanya digunakan untuk mengotomatisasi pencatatan dan pendaftaran mahasiswa. Fitur lainnya yang ada pada LMS umumnya: yang pertama, fitur lengkap belajar mengajar, daftar mata kuliah dan kategorinya, silabus mata kuliah, materi kuliah, berbasis teks atau multimedia, daftar referensi atau bahan baca. Dan yang kedua, fitur diskusi dan komunikasi, forum diskusi, mailing list instan, messenger untuk komunikasi real time, papan komunikasi, profil dan kontak, instruksi, file dan directory sharing. Dan untuk yang ketiga, fitur ujian dan penugasan, ujian online yang seperti di judul exam, tugas mandiri, assignment, laporan dan penilaian. Selanjutnya, metode pembelajaran e-learning terbukti mempunyai daya tarik agar mahasiswa kembali belajar dibanding dengan kelas offline. Jadi ini gambaran tentang seperti masuk kuliah secara offline dan dibandingkan dengan pembelajaran secara online menggunakan aplikasi LMS atau semacamnya. Seperti dulu waktu COVID kan, jadi tidak offline masuk ke kelas, jadi menggunakan offline di rumah. Sebelumnya online. Selanjutnya, konsep e-learning. Yang pertama, distance learning, berkomunikasi dengan dosen dengan hadir secara fisik, yaitu kendalanya waktu, jarak dan ruang. Jadi ini memerlukan kalau misalkan mahasiswa itu dari jarak rumah ke kampusnya jauh, jadi ada, atau misalkan ada memerlukan jarak waktu, atau misalkan lagi hujan, jadi sedikit menghambat. Dan untuk yang kedua, distance education, berkomunikasi dengan dosen melalui video conference, email, chat, yaitu kendalanya waktu dan ruang. Untuk e-learning tidak ada kendala karena online. Status web based bulletin board, internet, email. Dan yang kedua, dinamis, forum diskusi, email, flash, CD interaktif, audio tape, video conference. Dan untuk selanjutnya, fungsi learning, manajemen sistem ujian online, yaitu pelaporan dan analisis. LMS sering dilengkapi dengan fitur pelaporan dan analisis yang memungkinkan pengajar untuk melacak kemajuan peserta, menganalisis kinerja mereka dalam ujian, dan mengevaluasi efektivitas melalui pembelajaran. Selanjutnya, penilaian otomatis, yaitu setelah peserta menyelesaikan ujian, LMS dapat secara otomatis menilai jawaban mereka, memberikan skor
dan menyajikan hasilnya kepada peserta dan pengajar. Ini membantu menghematkan waktu dan usaha dalam proses penilaian. Fungsi learning untuk yang selanjutnya, konten ujian, yaitu LMS memungkinkan pengajar untuk menyusun berbagai jenis pertanyaan ujian seperti pilihan ganda, isian singkat, pertanyaan esai, dan sebagainya. Pengajar juga dapat melampirkan materi, referensi, atau panduan kepada peserta ujian untuk mempersiapkan untuk mereka ujian. Dan yang selanjutnya, keamanan. LMS biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan yang memastikan keabsahan ujian online. Contohnya, pengajar dapat mengatur akses terbatas untuk peserta ujian dan mencegah praktik kecurangan dengan fitur seperti randomizing pertanyaan, membatasi waktu pengerjaan, dan mencegah salinan atau pencetakan konten ujian. Dan untuk tambahan, si peserta bisa untuk chat GPT gitu, seperti aplikasi AI untuk menjawab pertanyaan, jadi lebih simpel. Dan untuk yang selanjutnya, pemantauan. Selama ujian berlangsung, LMS dapat memberikan fitur pemantauan yang memungkinkan pengajar untuk melihat aktivitas peserta ujian secara real time. Hal ini bisa mencakup informasi seperti waktu yang dihabiskan untuk menjawab setiap pertanyaan, jumlah percobaan, dan kemungkinan indikasi kecurangan. Dan selanjutnya, membuat ujian. Pengajar atau administrator dapat menggunakan antarmuka LMS untuk membuat ujian baru. Ini biasanya melibatkan memilih judul ujian, menentukan durasi ujian, dan menambahkan pertanyaan. Jenis pertanyaan. LMS biasanya mendukung berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, benar atau salah, pertanyaan esai, dan lain-lainnya. Pengajar dapat memilih jenis pertanyaan yang sesuai dengan materi pelajar dan tujuan pengajaran. Waktu dan tanggal ujian. Pengajar dapat menentukan waktu dan tanggal kapan ujian akan dilaksanakan. Ini memungkinkan untuk menjadwalkan ujian sesuai dengan jadwal pelajaran dan ketersediaan peserta. Pengaturan skor. LMS memungkinkan pengajar untuk menentukan skor yang dibutuhkan untuk lulus ujian. Pengajar juga dapat menentukan skema penilaian, misalnya memberikan bobot tertentu pada setiap jenis pertanyaan. Randomisasi pertanyaan. Beberapa LMS menyediakan fitur untuk secara otomatis mengacak urutan pertanyaan dalam ujian. Ini membantu mencegah kecurangan dengan mengurangi kemungkinan peserta untuk saling mencontek jawaban. Kontrol akses. Pengajar itu dosen ya, dapat mengatur akses ujian seperti siapa yang diizinkan mengikuti ujian, apakah ujian hanya bisa diakses dengan kata sandi, atau apakah ada keterbatasan geografis pada peserta. Pretest dan post-test. LMS juga dapat digunakan untuk menyusun pretest dan protes untuk mengukur pemahaman awal dan perkembangan peserta selama kursus atau pelatihan. Pengaturan ulang ujian. Jika diperlukan, pengajar dapat mengatur untuk memberikan kesempatan kedua kepada peserta yang gagal dalam ujian pertama. Pengaturan ini dapat termasuk waktu tunggu sebelum dapat mengikuti ujian kembali atau mengatur ulang jenis pertanyaan yang berbeda. Dan untuk yang terakhir, pengaturan ujian berbasis komputer atau CBT. Dalam konteks ujian berbasis komputer, LMS memungkinkan dosen untuk mengatur dan mengawasi ujian yang dijalankan di komputer peserta dengan pengawasan minimal. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, tutur kata, mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.